Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dari kelas 11 ADP 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mapel kewirausahaan tentang modal mesin. Mesin merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses produksi karena penggunaannya sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas produksi serta kinerja tenaga kerja. Contoh modal mesin yang dibutuhkan dalam beberapa bidang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha bidang akuntansi dan keuangan lembaga membutuhkan mesin berupa komputer dan alat perhitung otomatis. Yang kedua, usaha bidang perkantoran membutuhkan mesin cetak dan mesin penggandaan dokumen. Yang ketiga, usaha bidang pemasaran membutuhkan mesin untuk mempermudah proses transaksi seperti mesin kasir dan scan. Yang keempat, kompetensi wirausahawan. Faktor dalam proses produksi yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha atau bisnis adalah kompetensi wirausahawan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi digital adalah kemampuan memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk kepentingan bisnis. Dengan kompetensi ini, produk yang dihasilkan wirausahawan akan selalu dapat bersaing di pasaran karena sejalan dengan perkembangan. Yang kedua, kompetensi berbahasa adalah kemampuan yang terkait dengan kecakapan seseorang menyampaikan informasi ataupun gagasan, baik melalui tulisan maupun lisan. Bahasa yang merupakan sarana komunikasi sangat diperlukan untuk membangun jaringan bisnis dengan sesama wirausahawan. Yang ketiga, kompetensi teknis adalah kemampuan dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, sertifikat, ataupun jenis surat keterangan yang relevan. Yang keempat, karakter adalah sifat atau pembawaan diri seseorang. Karakter sangat melekat dengan diri seseorang karena terbentuk melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, umumnya karakter akan mempengaruhi cara pandang serta cara berucap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan usaha. Yang kelima, adaptif, kreatif, dan inovatif. Wirausahawan yang harus memiliki ketiga kemampuan tersebut agar bisnisnya dapat terus berkembang. Yang B, menyusun jadwal produksi. 1. Tahapan proses produksi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahap perencanaan dilakukan dengan membuat strategi produksi. Hasil perencanaan tersebut dapat berupa data jumlah bahan baku yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan, ataupun metode pelaksanaan produksi. Yang kedua, penentuan alur atau routing. Dalam proses produksi, alur merupakan urutan kegiatan dalam satu siklus produksi. Biasanya, alur proses produksi dimulai dengan mendesain produk, mengolah bahan baku, menambahkan ornamen pada produksi. Yang ketiga, penjadwalan atau scheduling. Dalam proses produksi, jadwal berfungsi sebagai pengendalian masa produksi. Selain itu, jadwal produksi juga berguna meminimalkan kurangnya pasokan produk di pasaran yang berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen. Yang keempat, instruksi memulai produksi atau dispatching. Setelah rancangan dan alur produksi serta jadwal selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah memberikan instruksi. Yang kelima tindak lanjut atau follow up. Tahap tindak lanjut merupakan penetapan langkah lanjutan setelah produk selesai dibuat. Tahap ini berperan meminimalkan waktu tunggu produk sebelum sampai ke konsumen. 2. Menetapkan jadwal produksi. Pihak yang berwenang menetapkan jadwal produksi adalah manajer yang dianggap paling menguasai dan memahami seluruh rangkaian produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang mapel kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.